Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorena Ziretno dalam program Tribun Timur Update. Edisi Senin 3 Februari 2025. Beragam informasi terupdate akan kami sajikan dari kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan di segmen kali ini ada informasi terbaru mengenai 3 tersangka kasus skincare berbahaya dijebloskan ke Rutan Makassar. Dan tentu untuk informasi lebih lengkapnya berikut laporan dari rekan Emba, Kota Makassar. Selamat sore rekan Emba. Ya, sore Vio. Iya, dapat Anda sampaikan bagaimana update dari informasi kita di sore hari ini dengan penetapan 3 tersangka kasus skincare berbahaya di Kota Makassar. Silakan. Ya, baik Vio dan Tribuners dapat saya jelaskan bahwa penyidik industri dan perdagangan atau Indak Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel baru saja menyerahkan ataupun melimpahkan 3 tersangka skincare berbahaya yaitu Mira Hayati, Agus Salim dan juga Mustadir Dengsila ini ke Jaksa Penuntut Umum atau JPU di Kejari Makassar, Jalan Amanagapa, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. Penyerahan ataupun pelimpahan 3 tersangka dan barang bukti ini dilakukan setelah berkas perkara ketiganya setelah dinyatakan lengkap dan siap untuk disidangkan. Sebelum ketiga tersangka ini dibawa ke mobil tahanan untuk selanjutnya menjalani penahanan di Rutan Makassar selama 20 hari ke depan. Ketiga tersangka lebih dahulu menjalani proses pemeriksaan kesehatan oleh petugas medis dari Dinas Kesehatan Kota Makassar. Setelah dinyatakan sehat, ketiganya pun digiring ke mobil tahanan Kejari Makassar lalu dibawa ke Rutan Makassar. Eh, 3 tersangka sendiri dalam rilis resmi Kejati Sulsel yaitu AS atau Agus Salim umur 40 merupakan owner dari brand Ratu Glow dan Raja Glow yang mengedarkan atau memproduksi obat pelangsing RG Raja Glow My Body Slim yang telah diuji BPOM Makassar dan tidak memenuhi syarat edar karena kandungan bisakodil yaitu kandungan positif yang merupakan bahan baku obat yang harusnya tidak boleh termuat dalam ramuan obat tradisional atau jamu. Perbuatan tersangka AS atau Agus Salim ini telah memproduksi dan atau mengedarkan sediaan khas farmasi atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar tersebut itu disangkakan melanggar pasal 435 junto pasal 138 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Kemudian tersangka MS ataupun Mustadir Sila 42 tahun ini merupakan direktur dari CV Fendi France yang telah memproduksi atau mengedarkan kosmetik FF Day Cream Glowing dan FF Night Cream Glowing yang telah diuji di BPOM Makassar dan positif mengandung merkuri atau raksa. Perbuatan tersangka MS ataupun Mustadir Dengsila ini, suami dari Feni France, eh, itu disangkakan pasal 435 junto pasal 138 ayat 2 Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang kesehatan. Selain itu, perbuatan MS yang telah memproduksi atau mengedarkan barang atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan itu melanggar pasal 62 ayat 1 junto pasal 8 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI nomor 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Ah, Kemudian tersangka ketiga Mira Hayati umur 29 tahun, MH alias Mira Hayati, merupakan Direktur Utama Agus Mira Mandiri Utama yang memproduksi atau mengedarkan kosmetik lightening skin Mira Hayati Kosmetik dan MH Kosmetik Night Cream Glowing yang telah diuji di BPOM dan positif mengandung merkuri atau raksa. Pertama, perbuatan tersangka MS atau Mira Hayati MH atau Mira Hayati ini memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi alat kesehatan ini tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan mutu
Ini disangkakan pasal 435 junto pasal 138 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2003 tentang kesehatan. Setelah penyerahan tersangka dan barang bukti, tersangka dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh dokter, kemudian setelah dinyatakan sehat, mereka pun digiring ke dalam mobil tahanan Kejari Makassar untuk kemudian dibawa ke Rutan Makassar menjalani proses penahanan 20 hari ke depan. Vio. Baik, lantas mungkin rekan Emba lebih update mengenai produk tersebut yang diedarkan, apakah memang sudah total diberhentikan penyebarannya di Kota Makassar dan juga kota lainnya? Dan jika terbukti mungkin masih ada produk tersebut yang beredar, akan diapakan atau mungkin sanksi apa yang akan dikenakan oleh para distributor atau juga penjual? Ya, sampai tahap persidangan nantinya, setiap orang yang ingin menemui para tersangka atau terdakwa nantinya harus memperoleh izin dari Jaksa Penuntut Umum, Kejati maupun pihak Kejari Makassar. Dan tim JPU tetap bekerja secara profesional, integritas dan akuntabel serta melaksanakan proses penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini telah menjadi penegasan dari pihak kejaksaan, utamanya pimpinan Bapak Agus Salim, Sarjana Hukum. Demikian konferensi pers yang sempat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bojak, panggil saya Bro Bebe, bilang barang buktinya di situ. Bu Haji. Ada keterangan Bu Haji? ada keterangan sedikit Bu Haji. Awas, awas kasih jalan. Awas. Jangan kasih jalan. Ada keterangan Bu Haji. Kasih nanti kalau turun apa namanya? Siap. Mobil? Oh, iya. Oke. Oke. Setelah penyerahan tersangka dan barang bukti yang telah kita laksanakan tadi, ketiga tersangka dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh tim dokter dari Dinas Kesehatan Kota Makassar. Hasil pemeriksaan menyatakan bahwa ketiga tersangka dalam keadaan sehat. Selanjutnya, penuntut umum melakukan tindakan penahanan kepada tiga orang tersangka, melakukan penahanan kepada tiga orang tersangka berdasarkan surat perintah penahanan nomor PRIN 571, nomor PRIN 572 dan nomor PRIN 573. Masing-masing tersangka akan menjalani penahanan di rumah tahanan Makassar selama 20 hari terhitung mulai tanggal 3 Februari 2025 hingga tanggal 22 Februari tahun 2025. Selanjutnya, Jaksa Penuntut Umum akan segera melimpahkan perkara tiga tersangka sinker tersebut yang dijadwalkan pada pekan ini atau minggu ini ke Pengadilan Negeri Makassar untuk disidangkan. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Bapak Agus Salim, menyampaikan bahwa setelah proses penanganan sampai tahap persidangan nantinya, setiap orang yang ingin menemui para tersangka atau terdakwa nantinya harus memperoleh izin dari
Jaksa Penuntut Umum Kejati maupun pihak Kejari Makassar. Dan tim JPU tetap bekerja secara profesional, integritas dan akuntabel serta melaksanakan proses penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini telah menjadi penegasan dari pihak kejaksaan, utamanya pimpinan Bapak Agus Salim, Sarjana Hukum. Demikian konferensi pers yang sempat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojak, panggil saya Bro Bebe, bilang barang buktinya di situ. Terima Haji. Ada keterangan, Bu Haji? Ada keterangan sedikit, Bu Haji. Awas, awas, kasih jalan. Awas. Jangan kasih jalan. Ada keterangan, Bu Haji. Baik, Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Senin 3 Februari 2025. Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Saya Fiorena Jiretno, mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.